Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan tugas akhir, yaitu Kemudian Pondok Pesantren Darul Mustafa. Latar belakangnya yaitu visi pemerintahan Kota Bandung membuat kota teknopolis yang terpadu dengan konsep Smart City di Gede Bage. Visi tersebut didukung dengan kolaborasi yang harmonis antara sektor bisnis, pemerintahan, serta pendidikan. Untuk menunjang kota terpadu menjadi maju, maka harus direncanakan sarana dan prasarana yang baik, terutama di bidang pendidikan. Karena pendidikan merupakan hal yang wajib bagi warga negara untuk membentuk karakter dalam masyarakat. Untuk membentuk karakter dalam masyarakat, maka agamalah yang berperan besar dalam membentuknya. Sehingga pendidikan agama sangat diperlukan oleh setiap individu dan harus terus dilestarikan serta dikembangkan. Upaya untuk melestarikan dan mengembangkan pendidikan agama yaitu dengan sebuah modern pondok pesantren Darul Mustafa. Selanjutnya studi literatur. Pengertian pondok pesantren menurut Prasojo, pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara non-klasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam pada santri-santrinya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh para ulama pada abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok atau asrama. Lalu, sejarah pesantren yaitu berdasarkan catatan adanya kegiatan pendidikan agama di Nusantara telah dimulai pada tahun 1596. Kegiatan agama inilah yang kemudian dikenal nama pondok pesantren. Selanjutnya ada klasifikasi. Seiring perkembangan zaman serta tuntutan masyarakat atas kebutuhan pendidikan umum, kini banyak pesantren yang menyediakan menu pendidikan umum dalam pesantren. Kemudian muncul istilah pesantren tradisional atau disebut salaf dan pesantren modern. Pesantren salaf biasanya adalah pesantren yang murni mengajarkan pendidikan agama saja, sedangkan pesantren modern menggunakan sistem pengajaran pendidikan umum atau kurikulum. Selanjutnya ada syarat terbentuknya pondok pesantren, yaitu ada 5. Adanya kiai sebagai pendiri, pemilik, pengasuh, sekaligus pemimpin dan manajernya. Yang kedua, adanya santri. Ketiga, memiliki masjid sebagai sarana tempat ibadah dan belajar ilmu agama. Yang keempat, adanya kegiatan mengaji kitab-kitab kuning. Yang kelima, adanya pondokan untuk tempat tinggal para santri. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran pendidikan pondok pesantren modern yaitu ada 2. Yang pertama metodik umum dan metodik khusus. Lalu ada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dalam pondok pesantren hampir sama dengan sekolah umum, yaitu ada tingkat SMP yang dikenal dengan Madrasah Tsanawiyah atau MTS, sedangkan untuk tingkat SMA dikenal dengan Madrasah Aliyah atau MA. Selanjutnya ada studi banding. Pondok pesantren Pabelan. Lokasinya itu Jalan Pabelan di Kecamatan Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. Untuk luas lahan pondok pesantren Pabelan ini yaitu sekitar 4 hektar. Konsep desain pondok pesantren Pabelan yaitu mengacu kepada filosofi manusia. Seperti pada sisi timur terdapat perpustakaan yang melambangkan pencerahan. Sisi timur adalah tempat matahari terbit, sedangkan dalam ayat Al-Quran yang pertama kali turun berisi perintah tentang mencari ilmu atau membaca. Bangunan sekolah dan masjid tua yang dibangun pada tahun 1820 dan ditambahkan bangunan baru berada di tengah. Itu untuk melambangkan usia manusia yang harus diisi dengan belajar, mengenal Sang Pencipta, dan tunduk ibadah kepadanya. Lalu di sisi barat, tempat matahari terbenam, yaitu terdapat pemakaman yang berarti akhir hidup di dunia. Untuk sirkulasinya sendiri hampir sama dengan pondok pesantren Darussalam, yaitu kendaraan hanya bisa sampai area depan saja. Aksesibilitas untuk menuju ke pondok pesantren Pabelan ini melewati jalan desa Pabelan dan cukup mudah dan dapat dilalui oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Cukup banyak kendaraan umum yang menuju ke pondok pesantren Pabelan yaitu delman, ojek serta angkutan umum pedesaan, tetapi jumlahnya cukup sedikit. Untuk entrance di pondok pesantren Pabelan yaitu hanya mempunyai 1 entrance untuk masuk dan keluar area pondok pesantren. Selanjutnya fasilitas yang terdapat di pondok pesantren Pabelan yaitu masjid, asrama putra, asrama putri, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, laboratorium tata busana, laboratorium IPA, koperasi, kantor, balai kesehatan, sarana olahraga, studio musik, dapur umum, kantin, lapangan, serta balai kesehatan. Selanjutnya ada landscape. Landscape di pondok pesantren Pabelan tidak tertata dengan baik karena landscape pondok pesantren ini merupakan pengembangan dari zaman dahulu, tetapi banyak tanaman existing yang dapat menunjukkan serta menjadi buffer pada area pondok pesantren seperti tanaman penduduk, tanaman perdu, dan tanaman lainnya.
Untuk lingkungan sekitar di Pondok Pesantren Pabelan, yaitu banyaknya perumahan warga dan lahan bercocok tanam. Masuk kepada perancangan akomodatif Pondok Pesantren Darul Mustafa sendiri. Yang pertama, programming kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang di sini menurut pengelompokan kegiatan. Pertama, aktivitas utama, yaitu ada masjid serta gedung belajar. Yang kedua, aktivitas penunjang, ada asrama, kantor pusat, perpustakaan, serta gedung serbaguna. Yang ketiga, ada aktivitas pelengkap, yaitu rumah pimpinan, lapangan, kantin, amphitheater, poliklinik, gazebo, greenhouse, kandang ternak, TM Center, koperasi, minimarket, wartel, warnet, gedung utilitas, ruang keamanan, serta parkir. Selanjutnya, pelaku kegiatan. Pelaku yang berperan dalam kegiatan di akomodatif Pondok Pesantren Mustafa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengelola. Jadi pengelola itu merupakan orang-orang yang mengurusi semua kegiatan yang berkaitan dengan pondok pesantren. Pengelola terdiri dari pimpinan, kiai, kepala bagian dan staf, karyawan, pengasuh atau pembina, serta pengelola servis. Selanjutnya ada pengajar, seseorang yang mengajar dan serta mendidik pembelajaran dalam pondok pesantren. Pelaku kegiatan dalam pengajaran itu ada ustadz dan guru. Selanjutnya ada santri. Santri merupakan orang yang mengikuti kegiatan belajar dan tinggal di dalam pondok pesantren. Selanjutnya ada pengunjung. Pengunjung merupakan orang yang mengunjungi pondok dan bukan termasuk penghuni. Pengunjung terdiri dari pengunjung umum, pengunjung pengelola, pengunjung orang tua atau santri, serta pengunjung instansi. Selanjutnya ada alur aktivitas. Alur aktivitas juga dibagi 4, yaitu pengelola, pengajar, santri, serta pengunjung. Selanjutnya kedekatan antar fasilitas. Setelah didapatkan kebutuhan ruang, pelaku kegiatan dan alur aktivitas, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan penelitian kedekatan ruang. Tahap ini tidak bisa dilakukan jika tahap sebelumnya belum dilalui, karena informasi yang dibutuhkan kedekatan ruang cukup detail. Kedekatan ruang akan memudahkan perancang untuk menempatkan ruang-ruang berdasarkan aktivitas, fungsi, sirkulasi, pencapaian, dan aspek lainnya. Selanjutnya ada organisasi ruang adalah bentuk dasar sebuah daerah. Di sini terdapat organisasi ruang yang dibagi berdasarkan hierarki ruang, seperti area publik, semi-private, private, serta service. Selanjutnya besaran ruang. Besaran ruang merupakan tahapan yang penting dalam runtutan tahapan pada programming. Besaran ruang akan memberikan luasan standar dari fasilitas beserta ruang-ruang agar sesuai standar dan tidak menyalahi aturan. Jika desain bangunan sesuai dengan peraturan, maka kenyamanan pun akan tercapai dengan mudah. Setelah melakukan tahapan besaran ruang, maka tahapan selanjutnya itu menjumlahkan besaran ruang setiap bagiannya. Kebutuhan ruang di sini dibagi berdasarkan aktivitas, yaitu ada utama, penunjang, serta pelengkap. Untuk utama membutuhkan besaran ruang sekitar 4.441 meter persegi. Untuk besaran ruang aktivitas penunjang dibutuhkan 8.352 meter persegi. Selanjutnya, aktivitas pelengkap dibutuhkan 3.633 meter persegi. Jadi total luas bangunan jika ditotalkan yaitu 16.426. Dan untuk total lantai dasar yaitu sekitar 8.213 meter persegi. Analisis site. Selanjutnya ada lokasi site. Di lokasi site kemudian Pondok Pesantren Darul Mustafa itu di Kota Bandung. Dan secara administratif Kota Bandung berada di antara 107 derajat 36 barat tenggara dan 6 derajat 55 lintang selatan dengan luas wilayah sekitar 167.045 km persegi dan berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kota lain. Untuk sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Untuk sebelah timur berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung. Untuk sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dengan batas fisik Kota Daling. Untuk luas site yang dibutuhkan akomodatif Pondok Pesantren Darul Mustafa yaitu 22.400 meter persegi. Untuk KDB-nya sekitar 40%, untuk KLB-nya sekitar 2,4, dan KDH-nya 50%. Lokasi site berada di area perumahan dan persawahan. Selanjutnya analisis site secara mikro. Yang pertama ada orientasi tapak. Datanya itu orientasi tapak menghadap ke tiga tempat, yaitu perumahan warga, tempat lunyi, serta lahan kosong. Potensinya sendiri yaitu memiliki dua view yaitu perumahan warga dan tempat lunyi. Kendalanya yaitu view ke tapak akan terlihat langsung dari perumahan warga. Jadi lahan kosong. Solusinya yaitu mengorientasikan bangunan dan tapak menyikapi dua view tersebut. Selanjutnya ada analisa menurut orientasi matahari.
Menurut data, matahari terbit dari arah timur dan terbenam dari arah barat. Potensinya yaitu sisi timur dan barat akan mendapatkan banyak cahaya matahari. Untuk kendalanya yaitu cahaya yang masuk membawa panas serta radiasi pada tapak. Solusinya yaitu untuk mendapatkan kenyamanan termal serta dapat mengurangi perolehan panas, maka bangunan harus dibuatkan aliran udara yang baik. Selanjutnya, analisa menurut aksesibilitas. Datanya yaitu untuk menuju lokasi site hanya bisa diakses oleh kendaraan pribadi. Potensinya, site bisa diakses oleh semua jenis kendaraan sehingga dapat memudahkan pencapaian menuju site. Untuk kendalanya, cukup jauhnya lokasi site menuju ke jalan sehingga untuk menuju ke site diperlukan kendaraan atau bisa dengan berjalan kaki. Solusinya itu membuat akses yang nyaman untuk kendaraan umum maupun pribadi supaya memudahkan penggunaan menuju site. Selanjutnya, analisa sirkulasi. Datanya itu sirkulasi untuk menuju lokasi site kurang memadai. Potensinya cukup luasnya jalur sirkulasi menuju lokasi site. Kendalanya tidak ada perbedaan antara jalur sirkulasi kendaraan dan jalur sirkulasi pejalan kaki. Solusinya dibuatkan jalur sirkulasi yang memadai seperti jalur sirkulasi untuk kendaraan dan untuk pejalan kaki. Selanjutnya, analisa drainase. Datanya itu tidak ada jalur drainase pada site. Potensinya terdapat jalur drainase yang langsung menuju ke pembuangan kota. Kendalanya, jalur drainase yang langsung menuju ke pembuangan kota cukup jauh. Solusinya itu harus dibuatkan drainase di area site dan disambungkan menuju drainase pembuangan kota. Selanjutnya, vegetasi. Datanya sudah terdapat beberapa vegetasi di bagian site, tetapi hanya di area bagian utara dan timur saja. Untuk potensinya, vegetasi yang sudah ada di bagian utara dan timur dapat mengurangi panas langsung dari cahaya matahari. Kendalanya itu vegetasi di area site tidak begitu banyak. Solusinya menambahkan jumlah vegetasi supaya di area site menjadi sejuk. Selanjutnya, analisa kebisingan. Datanya itu kebisingan tertinggi ada di sisi barat, yaitu dari Pulau Padalenyi, dan kebisingan terendah ada di sisi utara hingga selatan karena hanya berupa perumahan warga dan lahan kosong. Untuk potensinya sendiri, kebisingan yang terdapat pada area site menjadikan sebuah potensi bahwa di kawasan tersebut cukup ramai dipadati oleh berbagai aktivitas. Kendalanya itu kebisingan menyebabkan kurangnya rasa kenyamanan terhadap pendengaran. Solusinya membuat buffer atau peredam suara seperti dari pemilihan material dan menanam pepohonan. Selanjutnya, analisa menurut iklim. Pada data, lokasi terletak pada kawasan perkotaan dengan kondisi iklim tropis yang cenderung lembab dan basah. Potensinya, dengan kondisi iklim tropis, maka ketika musim penghujan, air dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk persediaan di musim kemarau. Kendalanya yaitu pemilihan jenis material pada bangunan harus diperhatikan dengan baik, karena untuk menentukan daya rentan serta kekuatan terhadap iklim tropis. Untuk solusinya, karena memiliki iklim tropis, maka setiap bangunan perlu memiliki sistem utilitas yang baik, supaya tidak ada air yang mengenang. Contohnya seperti talang air atau berupa water treatment lainnya yang kemudian dapat diolah kembali sebagai pemanfaatan penggunaan terhadap air. Selanjutnya ada konsep. Judul Kemodernan Pondok Pesantren Darul Mustafa merupakan pondok pesantren yang dikhususkan untuk santri laki-laki sebagai wadah menimba ilmu, serta dapat memberikan kontribusi sebagai pembentuk karakter yang mampu merubah keadaan dalam bermasyarakat dengan menerapkan penekanan ramah lingkungan dan pemikiran Islam pada aktivitas serta fasilitasnya yang bersumber pada Al-Quran, hadis, sunnah Nabi maupun para ulama. Untuk tema yang diambil yaitu ekomodernan pondok pesantren. Kemudian pondok pesantren merupakan penggabungan antara eko pesantren dengan pesantren modern. Eko pesantren merupakan sebuah institusi pendidikan Islam yang mempunyai penekanan pada aktivitas yang tanggap terhadap lingkungan hidup. Lalu, kedua pesantren modern merupakan sebuah institusi yang memandukan antara fasilitas pendidikan umum serta pendidikan agama. Tapi pendidikan agama lebih mendominasi daripada pendidikan umum. Jadi dapat disimpulkan pada tema ini bahwa ekomodernan pondok pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang dimana menurunkan sistem pendidikan modern dengan penekanan ramah lingkungan pada aktivitas maupun fasilitasnya. Untuk konsepnya sendiri yaitu diambil dari ekoarsitektur, berasal dari kata ekologi yang didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Secara umum, ekoarsitektur dapat diartikan sebagai penciptaan lingkungan yang lebih sedikit mengkonsumsi dan lebih banyak menghasilkan kekayaan alam. Ekoarsitektur harus mempertimbangkan beberapa poin arsitektur berkelanjutan yang ekologis, seperti tidak menghabiskan bahan lebih cepat daripada tumbuhnya kembali, menggunakan energi terbarukan secara optimal,
serta menghasilkan sampah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku. Lalu konsep arsitektur ekologi yang holistis yaitu arsitektur biologis, arsitektur alamiah, bahan dan konstruksi berkelanjutan, bionik struktur alamiah, arsitektur surya. Penerapan konsep pada arsitektur biologis yaitu dengan menyesuaikan iklim. Untuk mendapatkan kenyamanan termal, maka dapat dilakukan dengan mengurangi perolehan panas. Salah satunya dengan cara memberikan aliran udara agar membawa uap panas keluar dengan cara membuat cross ventilation supaya udara dapat mengalir dengan baik. Fungsi dari ventilasi sendiri yaitu sebagai tempat masuk dan keluarnya udara, menghilangkan bau pengap, jalan masuknya cahaya matahari, membebaskan udara ruangan dari bakteri, untuk menjaga kelembaban yang optimum. Selanjutnya, karena di Indonesia termasuk iklim tropis, maka Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan, yang cukup panjang. Untuk mengatasi kedua musim tersebut yang dapat merusak bangunan, maka bangunan harus dibuatkan tritisan agar cahaya matahari dan air hujan tidak langsung mengenai dinding bangunan. Selanjutnya pada arsitektur surya, yaitu dengan memaksimalkan energi matahari. Untuk memaksimalkan energi matahari pada bangunan, yaitu dengan cara membuat bukaan yang cukupnya agar cahaya matahari dapat masuk dan menjadi pencahayaan alami pada bangunan. Tetapi bangunan juga harus memperhatikan orientasi matahari, sebab cahaya matahari yang terlalu banyak tidak baik bagi bangunan dan penggunanya. Selanjutnya, penerapan konsep arsitektur alamiah dengan bangunan yang menyatu dengan alam. Bentuk bangunan dan tata letak masa pada set dibuat menyatu dengan menggunakan bentuk dasar lingkaran dan setengah lingkaran yang mengikuti bentuk kansai. Selanjutnya, fasad bangunan dibuat dari material lokal seperti bambu, kayu, dan batu dengan digabungkan dengan material modern seperti kaca sehingga bangunan dapat bisa menyatu dengan alam. Selanjutnya, penerapan konsep pada bahan konstruksi berkelanjutan, yaitu dengan cara material ramah lingkungan. Penggunaan material ramah lingkungan merupakan salah satu dari konsep arsitektur. Material ramah lingkungan memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu tidak beracun sebelum maupun sesudah digunakan. Dalam proses pembuatannya, tidak memproduksi zat-zat berbahaya bagi lingkungan. Dapat menghubungkan kita dengan alam, bisa didapatkan dengan mudah dan dekat, bahan material yang dapat terurai dengan mudah secara alami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.